Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk membawakan materi pada hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan kepada ibu-ibu, teman-teman sekalian yang telah bergabung di SC Mahdawiyat Shortcut Keluarga dan Pendidikan Mahdawiyah. Saya pikir ini adalah momen yang sangat bagus, yang sangat penting untuk apa ya, momen bagi kita untuk bersilaturahmi, saling bertukar pikiran tentang bagaimana menjawab tantangan masa depan dari keluarga dan anak-anak kita ke depan. Jadi kemarin juga telah disinggung materi tentang bagaimana pondasi keluarga, pentingnya pondasi keluarga dalam membentuk karakter dari keluarga Mahdawi itu sendiri sebagai sebuah, jadi keluarga sebagai pondasi membentuk karakter dari keluarga yang berasaskan pada Mahdawi itu sendiri. Nah, kemarin juga dijelaskan bahwa peran-peran penting seorang keluarga dalam membentuk pribadi setiap anggota daripada keluarga. Misalnya pentingnya peran tauhid dari setiap anggota keluarga, bagaimana hubungan anggota keluarga satu dengan yang lainnya, bagaimana peran suami dan istri dalam suatu keluarga, peran anak, peran seorang ibu kepada orang tuanya itu telah dibahas kemarin ya. Nah sekarang kita akan memasuki hal yang lebih spesifik dari anggota keluarga itu sendiri. Bagaimana kita mempersiapkan regenerasi pelanjut dari kita untuk mempersiapkan generasi Mahdawi. Jadi kita akan mempersiapkan, membahas tentang bagaimana persiapan regenerasi yang berdasarkan pendidikan Mahdawiyah. Secara spesifik lagi ya, mempersiapkan anak kita menjadi generasi Mahdawiyah. Kalau di sebagian orang berpendapat bahwa pendidikan itu dimulai dari ketika memasuki masa prasekolah. Hanya pendidikan, sebagian orang berpendapat ya, sebagian orang berpendapat pendidikan itu dimulai dari masa prasekolah, dari TK, SD, dan berjenjang sampai ke atas. Tetapi di dalam Islam itu sendiri, pendidikan mempersiapkan generasi Mahdawi itu dimulai dari bahkan sebelum lahir, sebelum anak lahir, mulai dari pemilihan pasangan, bagaimana cara memilih pasangan, kemudian bagaimana hubungan antara suami istri, dan bagaimana setelah terbentuk janin, itu dibahas di dalam Islam. Nah, kita mulai dengan yang pertama.
karena Imam Shadiq berkata bahwa ada 3 hak anak terhadap ayahnya. Yang pertama adalah memilih ibu yang baik bagi anaknya. Mungkin sebelumnya ini kriteria memilih pasangan ya, ada pembahasan. Bagaimana memilih ibu yang baik bagi anaknya. Itu hak seorang anak. Yang kedua adalah memberikan nama yang baik pada anak. Kemudian yang ketiga adalah mendidiknya. Mendidik dengan pendidikan yang terbaik, memberikan pendidikan yang terbaik, serta berkata baik kepada anak. Kenapa Imam Shadiq mengatakan bahwa memfokuskan bahwa salah satu hak dari seorang anak adalah memilih ibu yang baik bagi anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa janin atau nutfah itu dilekatkan atau ditempatkan pada rahim seorang ibu. Yang dimana janin ini atau nutfah ini berpengaruh langsung, ya, berpengaruh langsung terhadap kondisi dari ibu itu sendiri. Misalnya, ketika kondisi ibu itu batinnya atau keadaan emosionalnya tidak bagus pada saat hamil, itu sangat berpengaruh dengan janin yang dikandungnya. Ketika misalnya seorang ibu kondisi ruhaninya, spiritualnya bagus, itu juga berpengaruh dengan janin yang dikandungnya. Makanya Imam Shadiq menekankan bahwa pilihlah ibu yang baik bagi anak. Kemudian Imam Shadiq juga mengatakan bahwa jangan memilih perempuan yang dibesarkan dari rawa-rawa, ya, dibesarkan dari rumputan di dalam rawa-rawa. Jadi sudah jangan memilih seorang ibu atau seorang perempuan yang dibesarkan dari keluarga yang tidak baik. Itu kenapa Imam Shadiq menekankan pentingnya memilih perempuan dari kalangan yang ibu yang baik. Nah, kita masuk ke yang pertama, kriteria pemilihan pasangan. Di sini ditekankan bahwa sebagaimana tadi yang pertama adalah pilihlah pasangan berdasarkan yang kriteria pertama, ya. Pilihlah pasangan berdasarkan karena iman dan ketakwaannya. Ya. Karena iman di sini adalah fondasi yang kuat bagi seorang, fondasi yang dasar dari sebuah keluarga.
Bagaimana kemarin disampaikan bahwa fondasi pada sebuah keluarga adalah ketauhidan. Pilihlah pasangan berdasarkan iman dan ketakwaannya. Yang kedua adalah pilihlah pasangan karena iman dan takwa ini kalau kita hubungkan dengan pendidikan Mahdawiyah, pilihlah pasangan yang berasal dari pengikut Ahlul Bait. Jadi kalau kita ingin menginginkan keluarga yang Mahdawi, ya, pilihlah pasangan yang mengikuti pengikut Ahlul Bait, pengikut Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Yang kedua adalah pilihlah pasangan berdasarkan ilmu, akal dan kecerdasannya. Amirul Mukminin mungkin bisa dibesarkan PowerPoint-nya, enggak? Saya enggak bisa. Janganlah menikah dengan orang yang bodoh, karena bergaul dengannya adalah bencana besar dan anaknya akan hilang. Anaknya yang hilang maksudnya anaknya akan tidak terurus, tidak terdidik dengan baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ali, tidak ada kemiskinan yang lebih buruk dari tidak ada kemiskinan yang lebih buruk daripada kebodohan. Dan kekayaan yang paling berharga adalah kebijaksanaan. Ilmu dan pengetahuan dan kecerdasan yang dimaksud di sini, kalau kita kaitkan dengan pendidikan Mahdawi, bagaimana pengetahuannya, ma'rifatnya tentang Ahlul Bait. Bagaimana pengetahuannya, ma'rifatnya tentang Imam Mahdi. Sehingga ketika kita memilih pasangan, kita bisa sama-sama sejalan bahwa keluarga ini akan diarahkan kepada menjadi pengikut, pencinta Ahlul Bait, pengikut Imam Mahdi. Kemudian selanjutnya adalah pilihlah pasangan berdasarkan kemuliaan akhlaknya, berdasarkan kebaikan akhlaknya. Kenapa demikian? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan suami istri itu bukan hanya sehari, ya, bukan hanya sebulan, tetapi seumur hidup kita akan bersama dengan pasangan kita. Kalau kita memiliki pasangan yang baik akhlaknya, ketentraman, kedamaian akan di dalam keluarga kita akan harmonis, mendatangkan ketenangan, ya, hangat. Tapi kalau pasangan kita mempunyai akhlak yang buruk, ya, tentunya suasana rumah kita, keluarga kita akan
Tidak ada ketenangan di dalamnya. Tentunya akhlak yang di sini adalah akhlak yang berdasar sesuai dengan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Ahlul Bait, yang dicontohkan oleh Ahlul Bait. Ya, sudah kemarin sudah juga dijelaskan bagaimana kita akhlak terhadap anak, bagaimana akhlak terhadap suami, istri, orang tua kepada anak, kepada orang tuanya, itu kemarin sudah dijelaskan. Yang keempat adalah, bisa mungkin di ini. Yang keempat adalah pilihlah pasangan karena kecantikan dan keindahannya. Tidak dipungkiri ya, ya. Baik perempuan maupun laki-laki itu senang dengan hal-hal yang indah, menyenangi perempuan, suka menyenangi kepada misalnya seorang laki-laki yang gagah, tampan. Tidak masalah. Perempuan juga demikian, menyenangi laki-laki yang laki-laki juga demikian, menyenangi perempuan yang cantik, ya. Nah, sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa jika kamu ingin melamar seorang wanita, ya, maka sebagaimana kamu bertanya tentang kecantikannya, maka bertanya pula tentang rambutnya, ya, karena rambut itu bagian dari keindahan juga. Ya, ada juga yang mengatakan pilihlah wanita yang kulitnya putih, bersih, putih. Kemudian yang terakhir, ya, ini ada beberapa, cuma 5 yang saya sampaikan saja. Ada banyak kriteria, tapi yang menjadi pokok perhatian di sini saya ambil cuma 5. Pilihlah karena kecantikan keluarganya, latar belakang keluarganya, kehormatan, berasal dari keluarga yang terhormat, ya. Berasal dari keluarga yang soleh, berasal dari keluarga yang mencintai Ahlul Bait, pengikut Imam Mahdi. Kemudian selanjutnya, jadi yang lebih ditekankan di sini, lihat latar belakang keluarganya. Apakah dia itu keluarga berasal dari keluarga yang soleh. Lebih spesifik lagi, apakah keluarga itu berasal dari keluarga pencinta Imam Mahdi, pengikut Ahlul Bait, itu yang paling penting. Kemudian yang selanjutnya mungkin Kakak Kawati. Yang kedua, pernikahan Mahdawiyah. Apa yang dimaksud dengan pernikahan Mahdawiyah di sini? Jadi ketika kita sudah memilih, ya, memilih pasangan sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah kita pilih, pernikahan kita itu kita senantiasa bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita putuskan dalam kehidupan ini, senantiasa kita bertawasul
bertawasul kepada Ahlul Bait, bertawasul kepada imam zaman kita pada hari ini. Ya. Mentawasulkan segala keputusan pernikahan yang kita putuskan kepada Imam Mahdi sebagai pemilik zaman hari ini. Itu jangan pernah dilupakan. Apapun keputusan, persoalan, keputusan yang kita ambil, itu kita tawasulkan kepada Imam Mahdi sebagai perantara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berharap bahwa keputusan yang kita ambil ini, pernikahan yang kita akan jalani ini adalah pernikahan yang penuh berkah sesuai dengan anjuran dari Ahlul Bait. Selanjutnya, doa. Jangan lupa berdoa. Ya. Jangan lupa kita berdoa bahwa mungkin agak dibesarkan ya PPT-nya. Saya nggak bisa baca kecil. Umi Saleha mungkin ya, oke. Jadi ketika kita sudah berdoa, ketika kita berdoa, ya, dengan penuh kerendahan hati dan kesungguhan memohon, ya, agar dia menerima, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan Imam Mahdi menerima dan mengurus urusan pernikahan kita, dan kita berdoa kepadanya, jika pernikahan ini adalah kebaikan dan untuk kebaikanku serta mendapat keridhaanmu, ya, lancarkanlah segala urusannya. Kemudian persiapkanlah segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Ya. Kemudian jika tidak sesuai dengan keridhaanmu dan tidak membawa kebaikan bagiku, maka putuskanlah ikatan ini. Kemudian tunjukkanlah jalan yang terbaik, yang lebih sesuai dengan kehendak dan kebaikan. Kehendakmu dan kebaikanku. Jadi kita sudah memilih pasangan sesuai dengan, oh ini sudah sesuai dengan kriteria saya nih. Ya. Yang kita ngotot harus jadi nih. Tidak, kita serahkan, kita tawasulkan pasangan kita, semoga pasangan yang kita pilih, yang kita sudah dijodohkan kepadanya itu membawa berkah dan kebaikan kepada, ya, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Selanjutnya, permohonan untuk anak yang Mahdawiyah. Jadi kita memohon, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertawasul kepada imam, ya, dengan perantaraan Imam Mahdi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk
memberikan anak yang sehat, yang soleh, penuh berkah, berdasarkan Al-Quran, dan setia kepada wilayah. Kemudian, ya Allah, berikanlah kami keberhasilan dalam mendidik anak-anak kami dengan pendidikan yang mahdawiyah. Semoga kami serta mereka memperoleh berkahan. Jadi kita berdoa semoga anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan ini adalah anak-anak yang sehat, soleh, penuh berkah, berlandaskan Al-Quran, setia kepada wilayah, menjadi pengikut Imam Mahdi, menjadi penolong Imam Mahdi kelak. Menjadi anak-anak yang kita persembahkan untuk Imam Mahdi kelak. Selanjutnya, jadi ada cerita ya, ada cerita di sini. Ada seorang syekh ya, seorang syekh yang terkenal di Iran itu yang sedang mengajar, memberi kepelajaran kepada muridnya. Nah, di tengah ketika dia sedang memberikan pelajaran, dia memanggil salah seorang muridnya ini. Yang diketahui bahwa muridnya ini adalah seorang yang pintar, mempunyai kecerdasan yang bagus, tinggi. Gitu. Dia bertanya kepada seorang pemuda ini, apakah kamu sudah menikah? Pelajar ini berkata bahwa saya belum menikah. Kemudian saya ini, apakah kamu ingin aku nikahkan? Tidak. Saya ini membawa apa ya? Membawa pelajar ini ya ke rumahnya dan berkata, apakah kamu ingin menjadi menantu saya? Gitu. Saya mempunyai 2 orang putri. Yang pertama, dia mempunyai kecantikan. Yang kedua adalah dia mempunyai ilmu, ya, kesempurnaan ilmu. Yang satu cantik, yang putri yang keduanya mempunyai cerdas, gitu, seorang yang cerdas. Pelajar ini memilih siapa? Ya, dia memilih seorang putri yang cerdas, ya, cerdas. Dan pada saat itu pula, Syekh ini menikahkan anaknya dengan pelajar ini. Dan setelah itu, setelah mereka dinikahkan dengan anaknya, mereka kembali ke ke kelas itu, melanjutkan pelajaran. Jadi ketika misalnya orang sudah mengetahui kedudukannya, agamanya, keluarganya, ya, tidak ada lagi yang diragukan, ya. Ya, bahwa Syekh ini mengetahui bahwa kelak pelajar ini akan menjadi seorang ulama yang besar nanti. Maka dia memilih pelajar ini untuk menjadi menantunya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika kita sudah menikah, memasuki jenjang pernikahan, nah ada adab dan etika berhubungan suami istri.
Yang pertama, ketika kita akan memasuki pernikahan, ya. Kalau di Indonesia kan ketika orang mau menikah ada namanya puasa putih. Tidak boleh makan ini, makan itu, ya. Ya. Tidak boleh makan apa gitu sebelum menjelang hari pernikahannya. Supaya katanya nanti kalau pas menjelang hari H pernikahan, ya, aura kecantikannya, auranya pengantinnya menjadi keluar gitu. Tetapi dalam Islam, kita sebagai pengikut Ahlul Bait, dalam ajaran Ahlul Bait ada sunnah-sunnah yang dianjurkan, ya, dianjurkan untuk kita lakukan sebelum melangkah kepada jenjang pernikahan. Misalnya apa? Dianjurkan 40 hari sebelum menjelang pernikahan, kita dianjurkan untuk melakukan amalan spiritual. Jadi dikatakan dalam satu riwayat, barang siapa yang mengikhlaskan pikiran, perilaku dan ucapannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari, maka sumber-sumber hikmah dan ma'rifah itu akan mengalir dari hatinya ke lisannya. Jadi sebelum menikah kita usahakan selama 40 hari itu kita menjaga kondisi spiritual kita, menjaga perilaku kita tidak baik, tidak melihat yang tidak baik, tidak berucap dengan ucapan yang tidak baik, ghibat misalnya, berbohong misalnya, mengumpat misalnya, itu menjaga kondisi-kondisi kita selama 40 hari sebelum melangkah masuk kepada akad jenjang pernikahan. Nah, selama 40 hari ini juga apa harus kita lakukan? Memberikan perhatian khusus kepada imam zaman melalui doa-doa ziarah yang berkaitan dengan beliau. Misalnya apa? Doa nutbah, ya, doa keselamatan. Disebutkan dalam satu hadis bahwa barang siapa yang membaca doa atau janji setia kepada Imam Mahdi selama 40 hari, di pagi hari suami istri, kalau suami istri, ya, atau barang siapa saja yang membaca doa ahad ini selama 40 hari, maka dia akan menjadi pembela imam zaman. Ketika zuhur nanti dia akan menjadi pengikut, pembela dan tentara imam zaman. Ketika misalnya dia sebelum zuhur imam zaman dia sudah meninggal, maka Allah akan membangkitkannya, mengeluarkannya dari kubur, kemudian menjadikannya bagian dari penolong imam zaman. Kemudian yang selanjutnya, Ustazah Afwan 5 menit lagi waktunya Ustazah. ya, ya. Tunggu, yang selanjutnya adalah menjelang berhubung, memperhatikan adab-adab berhubungan, ya, ketika kita berhubungan. Yang pertama adalah berwudu. Jadi sebelum berhubungan suami istri hendaknya kita membaca basmalah, berwudu, dan melaksanakan sholat syukur 2 rakaat.
Kemudian yang kedua adalah bermunajat. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikhlaskan berdoa, bermunajat kepada Allah. Karuniai anak yang memiliki sifat-sifat Muhammad dan Mahdawi. Kemudian memegang dahi, ya. Memegang dahi dari istri sambil menghadap kiblat. Ya. Apa yang kita baca di situ? Yang kita baca di situ adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ya Allah, jika Engkau memperkenalkan pada hari ini seorang anak bagiku, ya, maka jauhkanlah anak itu dari ketercampuran dari setan, dan berikanlah kami anak yang soleh dan soleha, menjadi pengikut Imam Mahdi. Imam Bakir, seorang sahabat dari Imam Bakir bertanya, bagaimana mungkin, ya, janin bisa bercampur dengan setan? Dia menjawab, bisa saja karena ketika kamu berhubungan dan tidak membaca basmalah, maka setan akan turut campur di dalamnya. Apa tandanya bahwa janin ini, kemudian sahabat Imam Bakar ini lagi bertanya, apa tandanya bahwa setan ini ikut campur dalam pembentukan nutfah ini? Ya, Imam Bakar lagi menjawab bahwa tandanya adalah dia menjadi pencinta pencinta Ahlul Bait, atau dia menjadi musuh dari Ahlul Bait. Itu tandanya bahwa setan bercampur dengan nutfah atau janin yang ada dalam kandungan. Selanjutnya, selanjutnya mungkin, ya, memperhatikan hal-hal yang sunnah juga. Misalnya apa? Memperhatikan hal yang sunnah ketika berhubungan, misalnya malam Rabu, malam Jumat, malam Kamis, itu disunahkan. Ya. Yang dimakruhkan apa? Ya, misalnya berhubungan ketika terjadi gerhana di malam hari, misalnya gerhana bulan, di siang hari misalnya gerhana matahari, atau ketika terjadi bencana. Itu hal-hal yang dimakruhkan. Selanjutnya, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan selama masa kehamilan. Yang pertama adalah memperhatikan asupan makanan yang masuk ke dalam
yang dimakan oleh seorang ibu. Bagaimana kita dijelaskan kemarin bahwa jangan sampai keluarga kita memakan makanan yang haram, yang sifatnya riba, karena akan mempengaruhi jiwa dari ruhani, keadaan ruhani dari anak itu sendiri. Yang kedua adalah mendekatkan diri. Ustazah Afwan udah hamil. habis waktunya. Tunggu sebentar lagi, tinggal sedikit lagi beberapa baris Oke, lagi. kalau bisa dipersingkat lagi Ustazah, mohon maaf ya. Yang kedua adalah mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Membaca Al-Qur'an dan memahami isinya, kemudian bertawasul kepada ahlul bait. Kemudian untuk asupan makanan apa saja yang kita konsumsi supaya misalnya kita menghasilkan anak yang sehat, ya, anak yang cantik misalnya, ya, anak yang cerdas. Ada beberapa makanan yang kita konsumsi supaya menghasilkan anak yang sehat, cerdas, cantik. Misalnya buah pir, ya, buah beh. Misalnya kalau di Iran ini ada buah beh, ya. Gunanya apa? Untuk meningkatkan rasa kasih sayang pada anak, ya, pengaruhnya kepada anak, ya, meningkatkan rasa cinta dan kasih sayang di hati ibu dan supaya anak ini memiliki budi pekerti yang baik. Kemudian kundur, kalau di sini di Iran juga ada kundur saat hamil, itu memberikan kekuatan hati, menjadikan anak cerdas kalau kita memakannya. Mengkonsumsi melon membuat anak terlihat cantik, bersih, dan berperilaku baik. Kemudian di akhir kehamilan misalnya mengkonsumsi kurma. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Pesan terakhir bahwa semoga anak-anak yang kita lahirkan dari hasil pernikahan mahdawi yang kita jalani ini melahirkan anak-anak yang menjadi, titik poinnya adalah menjadi pengikut ahlul bait yang setia. Kita persembahkan anak-anak kita, ya, anak-anak yang kita lahirkan ini kita persembahkan untuk Imam Mahdi, menjadi kelak ketika zuhur Imam Mahdi kita persembahkan pada Imam Mahdi itu. Kalau kita mempunyai niat seperti itu, kita akan memacu diri kita untuk menjadi orang tua yang baik, memberikan pendidikan yang terbaik buat anak kita, mempersiapkan anak kita untuk menyambut kezuhuran dari Imam Mahdi. Mungkin sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.